Karma orang yang mengkhianati Inter itu berat loh. Halo Sobat Ngoming, apa kabar? Wih gila, ini lagi beberapa hari belakangan ini lagi heboh jagat persepak bola. Dasi lebay sekali. Oke, kalian pasti beberapa udah pada tahu ya gimana goro-goro si Lukaku ini. Ih, gila, Lukaku ini sebenarnya pemain favoritku Pak, tapi kenapa blundernya? Jadi mungkin kalian kebanyakan sudah pada tahu. Anyway, kalau ada yang belum tahu kronologinya aja ya. Intinya sekarang kan Lukaku dia agak bermasalah di Chelsea karena tidak jadi pemain utama gitu loh. Karena di awal musim kan dia sangat menjanjikan nyetak gol. Tahu terus dia kena cedera, terus dinamika tim namanya kan. Sekarang dia bukan lagi pilihan utama di Chelsea. Nah, masalahnya kemudian dia interview dengan Sky Sport. Pokoknya isi interviewnya itu dia ada poinnya dia kurang suka dengan strategi yang diterapkan si Tuchel apa Tuchel sih bacanya, ya itulah pokoknya pelatih si Chelsea. Kemudian dia nyesel pindah dari Inter. Ya, dari sana muncullah spekulasi yang segala macam lah, katanya Inter kemungkinan akan mengambil kembali Lukaku. Terus dari Inter petingginya ada yang ngomong kalau Lukaku mau kembali ke Inter itu hanya memungkinkan kalau dipinjamkan, karena Inter nggak mungkin punya uang untuk membeli Lukaku, karena walaupun tempo hari duit pembelian Lukaku itu gede banget, tapi udah habis buat bayar utang segala macam untuk menyeimbangkan raca keuangan Inter Milan lah intinya. Ini ada beberapa perkembangan lagi tentang gimana situasi si Lukaku. Yang pertama dari, nah ini nih yang aku bilang, no chance Chelsea's Romelu Lukaku returning to Inter on loan. Jadi nggak ada kemungkinan, nggak ada kesempatan, nggak mungkin Lukaku akan ke Inter walaupun cuma sebagai status pinjaman. Karena ini aku bacain intinya aja ya. However, the Nerazzurri have no intention of paying the net 6 million in wages that Lukaku has on his contract for the remainder of the season. Namun, Nerazzurri atau Inter tidak ada keinginan untuk membayar sekitar 6 juta euro gaji Lukaku untuk sisa musim ini. Gaji Lukaku itu 15 juta euro loh semusim di Chelsea. Jadi setengah musim 6 juta. Harusnya kan 7,5, aku nggak tahu gimana itu hitungannya. Pokoknya di sini dia bilang 6 juta. Itu gaji pemain tertinggi, salah satu gaji tertinggi saat ini yang aku tahu si Alexis Sanchez itu 7 juta euro semusim. Kemudian kemarin yang baru perpanjangan kontrak itu Lautaro Martinez kayaknya 6 juta atau 6,5 juta semusim. Itu satu soal gaji kan. Yang kedua, the club would also be very apprehensive about disrupting the balance in the dressing room with his return. Jadi klub juga sangat berhati-hati dengan kemungkinan ada gangguan ke ruang ganti Inter kalau dia kembali, karena penolakan dari Kurva Nord itu kemarin kan sudah keras sekali, karena ya intinya banyak fans Inter yang merasa dikhianati lah dengan Lukaku, karena Inter lagi gonjang-ganjing, tahu-tahu dia yang tak pergi. Walaupun akhirnya sebenarnya bagus buat Inter karena dia pergi, kita dapat duit, kita dapat penggantinya yang kalau bilang lebih bagus sih enggak ya di Dzeko, tapi seimbang lah menurutku. Mungkin ini bisa diperdebatkan, ada yang bilang bagusan Lukaku, ada yang bagusan Dzeko dan sebagainya. Tapi kalau kita katakan seimbang, aman kan. Nah sekarang masalahnya kan disrupting the balance. Jadi sekarang kan Inter itu lagi bagus, mentalnya lagi bagus, suasana ruang ganti lagi adem. Nah takutnya nanti Lukaku datang dia bawa ego, kayak arogan kan, wah aku pemain mahal nih, aku pemain paling hebat nih. Nanti ada gini lagi, belum lagi banyak pemain Inter kan merasa sependapat dengan Kurva Nord bahwa ini kayak ada pengkhianatan dari si Lukaku ini gitu. Makanya ya sudahlah, mending jangan. Dan ini juga banyak sekali ada komentar miring dari pemain-pemain lain. Yang pertama dari Hasselbank. Kalau kalian angkatanku mungkin tahu si Hasselbank. Ini Hasselbank salah satu pemain legendaris Chelsea sebelum Chelsea jadi klub sultan. Ini benar banget omongnya, aku bacain ya. If Romelu Lukaku loved Inter and wanted to stay, he could have
taken salary cut. Ini mungkin ada yang belum nonton lengkapnya ininya di interviewnya. Katanya si Lukaku itu sebenarnya dia pingin bertahan di Inter, tapi agak-agak agak-agak omong kosong sih. Soalnya kenyataannya itu ternyata si Lukaku waktu itu dia minta kontrak baru. Bayangkan dia tuh baru main 2 musim, bener emang dia bagus mainnya, tapi dia udah minta kontrak baru. Itu kan artinya dia minta kenaikan gaji kan. Nah waktu itu manajemen Inter nggak bisa menyanggupi, makanya dia minta pindah ke Chelsea. Jadi memang dia yang minta pindah ke Chelsea. Kemudian Chelsea juga kasih tawaran yang bagus. Inter juga lagi butuh duit. Ya udah. Anyway, aku bacain interviewnya si Hasselbank ya. Lukaku and Inter both accepted a massive financial offer from Chelsea during the summer transfer window, which saw the Belgian striker depart for the English capital. Jadi Inter dan Lukaku sama-sama menerima duit yang gede banget dari Chelsea, tawaran yang gede banget dari Chelsea saat transfer window musim panas kan, yang akhirnya membuat si striker Belgia ini berangkat ke London. Nah, the sale had massive effects on the Nerazzurri, giving them much needed cash injection, but also forcing them to rebuild their attack. Penjualan ini memiliki impact yang sangat besar untuk Nerazzurri, terutama cash yang sangat diperlukan. Jadi ada pemasukan yang sangat diperlukan untuk menyeimbangkan raca keuangan, tapi sebagai gantinya Inter juga harus benar-benar merombak sektor serangannya, karena kita tahu sendiri Lukaku itu kekuatan utama Inter di musim lalu saat kita menang Scudetto. While the 28-year-old has failed to settle in London, partly due to injuries and COVID. Sementara itu si striker yang 28 tahun umurnya ini gagal untuk beradaptasi di London. Sebenarnya itu juga karena cedera dan juga karena COVID. Jadi nggak sepenuhnya karena gaya mainnya nggak cocok aja, karena kita tahu di awal musim memang Lukaku menggila juga kan di Chelsea. Nah kemudian inilah baru komentarnya Hasselbank. I like Romelu, I think he's an absolutely magnificent player. Jadi saya suka dengan si Romelu Lukaku. Menurut saya dia adalah pemain yang sangat magnificent tuh hebat banget, bagus banget gitu loh, lebih dari sekedar bagus intinya. When he plays, he gives Chelsea a different dimension. Saat dia bermain, dia memberikan dimensi yang berbeda terhadap Chelsea. Emang bener gila. Di awal musim tuh memang Lukaku tuh menggila banget di Chelsea. Ya karena cedera aja sekarang dia agak terseok-seok kan. But what he said and how he said it, I don't really understand. Tapi apa yang dia katakan dan bagaimana cara dia mengatakannya itu, waduh aku nggak paham lagi. Si Hasselbank ngomong gitu. We all know he had to leave Inter because the club was in financial difficulties. So, if he really loves Inter, kita sama-sama tahu dia pergi meninggalkan Inter karena Inter lagi krisis keuangan. Jadi, kalau dia benar-benar mencintai Inter seperti yang dia bilang di interview kemarin itu, maka seharusnya dia ngomong gini. Give me half my salary, I want to stay. Nah, bener banget nggak? Jadi, menurut si Hasselbank, kalau dia benar-benar cinta dengan Inter seperti yang dia katakan, harusnya dia ngomong, potong aja gajiku bahkan sampai setengahnya, half my salary, saya ingin bertahan di Inter. Itu kalau benar-benar dia suka dengan Inter, cinta dengan Inter. Ini bahkan Inter tuh tidak memotong gaji dia, tapi dia minta kenaikan gaji. Coba pikir, Inter lagi krisis keuangan. Dia baru 2 musim di Inter, sudah minta naik gaji. Itu kan, ya memang beralasan si Curvano marah besar waktu itu. He didn't do that, did he? I feel that it's disrespectful. Tapi dia tidak mengatakan itu kan, dia tidak mau potong gaji kan. Menurut saya itu adalah sebuah disrespectful. Jadi itu sikap yang menunjukkan rasa tidak hormat gitu loh, tidak respect. Ya menurut kalian gimana? Aku sih setuju sama Hasselbank. Kalau benar-benar dia seperti apa ya, kalau kalian mungkin nonton interviewnya, kalau kalian ngerti bahasa Inggrisnya itu, secara garis besar di interview itu dia tuh menyesal banget meninggalkan Inter, seolah-olah dia meninggalkan Inter itu karena terpaksa. Padahal nggak ada yang maksa.
Nggak ada yang maksa. Yang ada tuh dia ditawarin duit gede. Gila, 15 juta euro semusim itu duitnya berapa? Ini ruangan studio ini kalau di uang itu dimasukin semua kayaknya nggak cukup. Apalagi kalau uangnya itu dipakai seribu-seribuan itu. Sialan. Ini sebenarnya aku antara mangkal dan lucu dengan situasi yang dialami Lukaku. Menurut kalian gimana? Nggak setuju nggak dengan pendapatku bahwa apa ya nggak pantas gitu? Oke, ini ada bahkan yang lebih menohok lagi komentarnya Di Canio. Tahu nggak Di Canio? Di Canio ini dulu main di West Ham kalau nggak salah, dia juga pernah main di Juventus, di Lazio juga pernah main. Jadi dia bilang Inter would have won Scudetto with Duvan Zapata in place of Romelu Lukaku. Jadi dia bilang maksudnya konteksnya itu adalah tahun lalu walaupun udah ada Romelu Lukaku di Inter tetap akan Scudetto. Biarpun misalnya yang main itu Duvan Zapata. Zapata kan bagus juga kan, striker Atlanta ya, bener Atlanta kan. Tapi kalau dibanding Lukaku kan jelas lebih bagus Lukaku. Tapi menurut dia walaupun Zapata yang main, tetap bakalan Scudetto. Former Lazio, Juventus, and West Ham United striker Paolo Di Canio believes that Romelu Lukaku misses Inter more than the Nerazzurri miss their former striker. Jadi menurut mantan striker Lazio, Juventus, dan West Ham ini, menurut dia Lukaku merindukan Inter lebih dari Inter merindukan Lukaku. Ya dan tidak. Kalau iya ya, iya benar sependapat. Kalau tidak itu, kalau kayaknya Inter sama sekali nggak rindu sama Lukaku. Bener nggak? Bener kan? Lukaku led the Nerazzurri for both goals and assists last campaign as he led the line for Antonio Conte's title-winning team. Jadi memang musim lalu itu kalau dibilang tanpa Lukaku pun nggak ngaruh, kayaknya agak keterlaluan sih, karena kenyataannya memang Lukaku itu dia memimpin sebagai top scorer, sebagai juga top assist leader. For this reason, many anticipated that the 28-year-old blockbuster sale to Chelsea would be a significant blow to the Nerazzurri's title defense. Jadi karena alasan ini, banyak yang berpendapat atau mengantisipasi bahwa kepergian Lukaku akan menjadi sebuah pukulan telak buat Inter, terutama dalam usahanya untuk mempertahankan Scudetto kan. Instead, Inter have remained strong and sit 4 points clear the top of the Serie A table, while the Belgian is struggling to adapt in London. Namun, alih-alih kesulitan, Inter sekarang memimpin puncak klasemen selisih 4 poin dengan peringkat kedua, sedangkan si Lukaku sedang terseok-seok di Chelsea, gagal beradaptasi. Ya memang sekali lagi salah satu alasannya karena injury dan juga COVID. Nah kemudian komentar Di Canio terkait ininya itu interview si Lukaku itu, I think that it makes him look weak. Menurutku itu membuat dia terlihat lemah. Bener sih. Like he's given up after 6 months in the Premier League. Dia itu kayak udah nyerah padahal baru bermain 6 bulan di Premier League, di Liga Inggris. Iya, bener juga sih, karena kita lihat Timo Werner kan juga masih terseok-seok di Chelsea, tapi dia tetap berjuang gitu loh, tetap berjuang, berlatih dengan keras gimana caranya biar bisa tembus tim inti kan. He arrived feeling very arrogant. Jadi dia tiba di Chelsea dengan merasa sangat arogan. Wah mungkin aja bener. He co-starred in a Scudetto win for Inter, but they could have won it with a striker like Duvan Zapata. Hah, bener. Dia membantu Inter memenangkan Scudetto, tapi sebenarnya mereka bisa menang bahkan dengan striker yang seperti atau sekelas Duvan Zapata. Ini yang jadi headline-nya tadi. At Chelsea, who are European champions and playing in the Premier League, which is much tougher than Serie A, he is one player among many. Nah, di Chelsea yang merupakan juara Eropa dan juga bermain di Premier League yang menurut Di Canio Premier League ini jauh lebih keras, jauh lebih susah dibandingkan Serie A. Dia hanyalah satu dari banyak pemain hebat. Makanya kayak apa ya? Menurut dia ini kayak kata dalam tempurung loh. Dulu dia merasa hebat banget di Inter, lalu ke Chelsea, ke Liga Inggris, keok. Kasihan banget. He was badly mistaken if he thought he was the top player. Dia salah besar jika dia mengira bahwa dirinya adalah pemain top.
On the contrary, the team has played much better without him. Nah, malah sebaliknya, tim tersebut atau Chelsea bermain jauh lebih bagus tanpa Lukaku. Wih, gimana ini? He has scored a sensational own goal with his word. Ini sarkas banget. Jadi dia mencetak gol bunuh diri yang sangat sensasional dengan perkataannya. Wih, gila. Gol bunuh diri dibilang, Pak. It has been a disaster for everyone, frankly. Jadi ini benar-benar bencana, disaster untuk semua orang, untuk manajemen, untuk pemain lain, untuk Lukaku juga. Jadi kan otomatis apa ya, sebagai pelatih pastilah dia merasa kesal karena itu sama aja kayak dia dikritik tapi di depan umum kan. Kemudian pemain lain juga kan merasa, wih gila sombong banget pemain ini. Belum satu musim udah ngomongnya sembarangan, udah gajinya gede banget lagi. Kemudian untuk fans juga kan pada kesel juga kan, makanya disaster for everybody. Aduh. Gimana nih menurut kalian saga si Romelu Lukaku ini? Kalau kalian misalnya jadi manajemen Inter, dikasih gratis cuma tinggal bayar gajinya aja, mau nggak? Kalau aku sih nggak mau, karena itu udah yang di artikel pertama itu berpotensi merusak kedamaian atau keseimbangan di ruang ganti. Dia konflik sama supporter juga. Walaupun aku secara pribadi aku ya lumayan ngefans sama Romelu Lukaku. Kalian kalau mengikuti gimana Inter musim lalu, boy gila bener Lukaku, Pak. Kalau Lukaku sudah main itu, assist dia, top scorer dia. Tapi ya gimana, siapa suruh minta pindah kan? Nggak ada yang maksa dia pindah. Mestinya Lukaku itu belajar dari kasusnya Zlatan Ibrahimovic. Gimana dia pindah dari Inter langsung melempem di Barcelona. Karena karma orang yang mengkhianati Inter itu berat loh. Jadi oke, terima kasih untuk kalian yang sudah bela-belain nonton, bela-belain ngabisin kuota. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.